Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba menjelaskan teks eksposisi dari pengertian, struktur, ciri-ciri, kebahasaan, dan jenis. Yang pertama, pengertian dan tujuan. Pengertian eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberitahu atau menerangkan suatu agar orang lain memahami pendapat yang disampaikannya. Teks eksposisi memiliki tujuan untuk memaparkan atau menjelaskan sejelas-jelasnya mengenai sejumlah informasi tertentu kepada para pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapat pengetahuan serta rinci dari suatu hal atau kejadian. Yang kedua, ada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ini umumnya terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, ada pembukaan. Struktur teks eksposisi yang pertama merupakan pembukaan atau sering disebut dengan orientasi. Pada bagian ini kita akan melihat pandangan awal yang ditulis oleh penulis tentang sebuah permasalahan dengan rangkaian yang sangat relevan. Kemudian ada isi atau tesis. Tesis merupakan isi dari teks eksposisi yang berisi tentang kumpulan pendapat orang lain yang dianggap lebih ahli terkait permasalahan dan pokok bahasan yang tengah dibahas. Untuk mengidentifikasi struktur teks eksposisi yang satu ini sangat mudah. Dia dapat mengidentifikasi tesis dengan memperhatikan pemilihan katanya atau pemilihan diksinya. Contoh, kebersihan lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam bermasyarakat. Nah, ini merupakan sebuah contoh dari tesis. Berikutnya ada argumentasi. Argumentasi adalah struktur teks eksposisi yang memuat tentang bukti-bukti relevan yang mendukung tesis atau isi dari teks eksposisi ini. Umumnya argumentasi akan mengandung fakta-fakta relevan yang berkaitan dengan pokok bahasan seperti tanggal, latar, narasumber, dan penggunaan angka-angka yang umumnya bersifat konkret. Nah, ini merupakan contoh dari argumentasi, dari pembukaan, tesis, hingga argumentasi. Kemudian ada ciri-ciri teks eksposisi. 1. Menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Yang kedua, gaya informasi yang bersifat mengajak. Yang ketiga, penyampaian menggunakan bahasa baku dan disampaikan secara lugas. Yang keempat, bersifat netral atau tidak memihak. Yang kelima, teks memuat fakta yang terdapat di lapangan. Fakta dipakai sebagai alat kontritasi dan alat kontribusi. Kontritasi adalah fakta suatu teks atau kebahasaan suatu teks, sedangkan kontribusi adalah segala bentuk tindakan dan pemikiran yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Yang D, ada unsur kebahasaan. Ciri kebahasaan yang ada pada teks eksposisi. 1. Menggunakan pronomina. Pronomina ini jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Yang kedua, memakai konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi dapat digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Yang ketiga, memakai kata leksikal tertentu atau kata yang mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Merupakan kata yang mengacu benda baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek, dilihat dari bentuk dan maknanya. Ada yang berbentuk nomina dasar, ada yang berbentuk nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, pisau. Yang E, jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama ada eksposisi definisi. Eksposisi definisi dapat diartikan rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau diskusi. Definisi dibagi menjadi 2. Yang pertama, definisi sempit, contoh global warming atau pemanasan global merupakan topik yang sering dibahas. Kemudian ada definisi luas. Definisi luas, contoh NRDC menjelaskan bahwa global warming adalah krisis lingkungan dan kemanusiaan terbesar yang terjadi saat ini. Yang kedua, ada eksposisi identifikasi. Sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek. Metode identifikasi yang digunakan dalam teks eksposisi mampu menjawab pertanyaan apa itu dan siapa itu. Contoh, apa itu global warming? Global warming adalah masalah yang sering dibicarakan di seluruh dunia. Nah, ini merupakan jawaban dari pernyataan apa itu. Kemudian ada eksposisi perbandingan atau pertentangan. Metode perbandingan adalah suatu cara untuk menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih mempergunakan dasar-dasar tertentu. Contoh, lingkungan dapat digolongkan menjadi 2.
yaitu lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Maka dalam perbandingan ini membandingkan antar lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Kalian dapat baca di sini lingkungan dapat digolongkan menjadi dua, atau lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Lingkungan sehat mempunyai udara yang bersih, air bening, tumbuhan terlihat subur dan memiliki pengaturan ruangan yang baik. Sedangkan lingkungan tidak sehat memiliki kondisi lingkungan yang kotor, bau, banyak debu dan asap, dan sumber air tidak bersih karena tercemar. Yang D ada eksposisi ilustrasi. Nah, eksposisi ilustrasi ini suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan yang khusus atau konkret terhadap suatu prinsip yang bersifat umum. Metode ini tidak menampilkan hal-hal secara umum, abstrak atau kabur. Akan tetapi, metode ini menampilkan contoh-contoh yang nyata atau konkret, sehingga penulis akan menjelaskan suatu objek secara jelas. Dengan demikian, pembaca tidak akan kebingungan dalam memahami objek yang disampaikan. Yang E, eksposisi klasifikasi. Eksposisi ini memiliki gagasan utama yang dapat dikelompokkan ke dalam suatu grup atau kelas. Contoh, makanan yang kita konsumsi sehari-hari tanpa kita sadari terbagi menjadi beberapa kelompok. Nah, klasifikasi ini merupakan sebuah pengelompokan atau pengelompokan jenis. Contoh, makanan bergizi, ada ikan, buah-buahan, daging, susu, dan lain-lainnya. Yang F ada eksposisi proses. Eksposisi ini memiliki gagasan utama yang menyajikan tentang proses, cara terjadinya atau cara membuat sesuatu. Nah, eksposisi proses ini berkaitan, kalau secara sederhananya eksposisi proses ini merupakan sebuah teks yang memaparkan sejumlah langkah-langkah kerja. Contoh, misalkan kita membuat langkah kerja membuat donat. Nah, bisa jadi tulisan itu berpotensi menjadi tulisan tutorial atau proses. Berikutnya yang G, eksposisi laporan. Eksposisi laporan adalah paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Contoh, amoeba berkembang biak dengan cara membelah diri. Proses ini tidak membutuhkan perkawinan. Dengan kata lain, amoeba tidak perlu amoeba lainnya untuk berkembang biak. Nah, eksposisi laporan ini termasuk ke dalam jenis teks laporan observasi, karena eksposisi laporan ini berkaitan dengan observasi yang kamu teliti atau penelitian berskala kecil. Mungkin itu saja penjelasan singkat tentang teks eksposisi. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.